Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu malam hari ini tanggal 28 Mei 2023 adalah hari Pentakosta. Saya sudah terangkan tadi pagi, Pentakosta terhitung dari sejak Yesus bangkit. Dan pencurahan Roh Kudus hari yang ke-50, Saudara. Ya, itu janji Tuhan. Roh Kudus dicurahkan. Allah menurunkan Roh Kudus seperti yang telah dijanjikan. Yesus berjanji mengirim Roh Kudus untuk memberi kuasa dan keberanian kepada para rasul dan kepada kita semua, sehingga kita boleh memberitakan Injil tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti saat ini saya memberitakan Injil, beritakan kebenaran firman Tuhan pagi malam. Ini karena pekerjaan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Saya sudah terangkan bahwa dunia ini di bawah kuasa si iblis, dikuasai setan, ya. Dari akibat Lucifer awalnya itu jatuh di dalam dosa, dia ingin menyamai Tuhan. Kalau kita baca dalam Yesaya, ya, langsung dicampakkan ke bumi, ya. Waktu dicampakkan ke bumi, dia mengganggu si Adam dan Hawa, ya, sehingga Hawa jatuh di dalam dosa. Sampai detik ini dunia di bawah kuasa si jahat. Maka pentingnya kita butuh Roh Kudus, karena dengan kuasa Roh Kudus memberikan kekuatan buat kita, supaya kita tidak dikuasai oleh roh iblis. Seperti Raja Saul dikuasai roh iblis, kan? Pada waktu dia sudah berdosa kepada Tuhan, ya. Beda dengan Raja Daud dikuasai roh Tuhan, tapi Saul dikuasai roh iblis. Kalau dikuasai iblis, orang baik bisa menjadi jahat. Saul ingin membunuh Daud. Termasuk Yudas Iskariot yang saya sudah terangkan tadi pagi, ya. Yudas Iskariot dimasukin roh iblis dalam hatinya, sehingga dia berani mengkhianati Yesus, padahal Yudas adalah murid yang dipilih sama Tuhan. Oleh karena itu mari kita minta sama Tuhan supaya Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita. Kita bukti minta sama Tuhan itu rendah hati. Kita butuhkan pertolongan Tuhan. Sebab hidup ada sebuah pilihan, kan? Dalam Lukas 11 ayat 13 dikatakan Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus. Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada siapa yang meminta. Untuk itu kita minta sama Tuhan. Memang itu janji. Tapi gak ada salahnya kita minta sama Tuhan, ya. Kita minta sama Tuhan sebagai bukti kita rendah hati, butuh pertolongan Tuhan. Sebab kalau kita tidak minta, berarti kita sombong. Karena janji Tuhan dalam Lukas 11 ayat 13, Bapa di surga akan memberikan Roh Kudus bagi siapa yang minta. Itu firman Allah. Ya, jangan mengatur firman, tapi kita harus ikuti firman. Kalau firman Allah sudah mengatakan demikian, mari kita ikuti, kita minta. Seperti hari ini Pentakosta, kita minta Tuhan, Roh Kudus penuhkan hidupku, kuatkan aku, Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan, amin, haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan, amin, haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan Yesus, amin. Bapa, penuhi aku dengan Roh Kudus dan kuatkanlah Bapa oleh Roh-Mu ya Tuhan, amin, haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Penuhkanlah hidupku ya Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus, amin, haleluya. Penuhkanlah hidupku dengan kuasa Roh Kudus, amin, haleluya. Penuhilah
dengan kuasa Roh Kudus. Amin, haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Penuhilah, kuasailah hidupku dengan kuasa Roh Kudus. Amin, haleluya. Dalam Roma pasal 8 ayat 9 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, yaitu Roh Kudus. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Mari kita dikuasai, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kalau tidak, kita bukan milik Kristus. Kalau bukan milik Kristus, kita tidak bisa menguasai kerajaan Allah. Tapi dalam nama Yesus, Roh Kudus berkuasa. Roh Kudus penuhi dalam nama Yesus. Kita minta sama Tuhan, dalam nama Yesus setiap kita semua dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita. Roh Kudus ada kuasa akan memenuhi setiap kita, sehingga kita tidak dipimpin oleh roh kedagingan kita, hawa nafsu kita. Semua dalam nama Yesus keluar dalam kehidupan kita. Roh kedagingan, roh nafsu, roh yang bukan datang dari Tuhan. Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan kita, memenuhi kehidupan kita. Penuhilah hidupku ya Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Amin, haleluya. Penuhilah hidupku oleh kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Amin, haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Penuhilah hidupku dengan kuasa Roh Kudus. Ria sakala makarmaturia sikia lama. Ria sakala makarmaturia sikia lama. Roh Kudus turun dalam hidupku. Ria sakala makarmaturia. Ria sikia lama makarmaturia sakala makarmaturia. Haleluya, haleluya Bapa. Ria sakala makarmaturia. Roh Kudus berkuasa dalam hidupku. Ku mau setia dan taat selamanya. Roh Kudus penuhilah dalam hidupku. Ria sakala makar, Ria sikia lama karmat, Ria sakala. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemansuran dan keagungan. Ria sakala makarmaturias. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Ria sakala makarmaturias. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Bapa. Uriya sakala makaramat, Uriya sikiala makaramat, Uriya sakala. Roh Kudus penuhi hidupku Bapa. Roh Kudus berkuasa dalam hidupku. Uriya sikiala makaramat, Uriya sakala. Uriya sakala makaramat, Uriya sikiala. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia sampai selamanya, sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus masuk ke surga. Sucikan pikiranku, hatiku,
perutku Bapa. Sebentar kami membaca firman-Mu. Dan ampuni Bapa segala dosa, kesalahan, kelemahanku, ampun. Roh Kudus kan bentuk hidup kami, urias sakala makaramaturias, sikiala makaramaturias. Roh Kudus berkuasa dalam hidupku, berfirman Bapa. Kami lapar akan firman-Mu. Roh Kudus mengajar kami. Roh Kudus akan mengingatkan kami untuk kami selalu melangkah di dalam perkataan-perkataan Yesus. Itu firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus pada malam Pentakosta hari ini. Pencurahan Roh Kudus, janji Tuhan. Dan kita minta Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita. Karena sudah saya terangkan bahwa di dunia ini di dalam kuasa si jahat, saudara. Ya, peperangan antara roh jahat dengan Tuhan. Ya, dan nanti akan terjadi pada waktu nanti di kitab Wahyu. Ya, akhir zaman terjadi peperangan nanti. Ya, tapi Tuhan besar, Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat, seperti di dalam Wahyu. Ya, bukti ini Wahyu tertulis, saudara. Ya, saya mau baca. Perang melawan Yesus. Wahyu 17 ayat 14, demikian firman Tuhan. Mereka akan berperang lagi nih. Mereka tuh iblis, termasuk bersama komplotan yang malaikat iblis itu, termasuk orang-orang fasik yang jahat. Ya, mereka akan berperang melawan anak domba Yesus, tapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di segala Raja. Mereka bersama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Amin. Ini kita dipanggil, dipilih setia. Itu butuh pimpinan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak bisa, karena kita masih dikuasai daging. Kalau menurut daging, ya seperti Hawa jatuh dalam dosa. Ini daging. Daging, lihat kalau saya baca di Kejadian pasal 3, begitu dibohongin oleh iblis, matanya melihat, oh enak ini, ya ini enak dimakan ini. Wahyu, saudara baca di Kejadian pasal 3. Berarti dikuasai oleh daging. Seperti siapa lagi suka daging? Kain waktu ingin bunuh Habel, hatinya panas. Ya, saya mau baca ini, coba nih. Kejadian pasal 3, 6. Perempuan itu melihat, ini mata, daging, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati, kan memberi pengertian. Lalu ia mengambil dan makan, saudara, dari buahnya itu, dan dimakannya, dan diberikan juga kepada suami Adam yang bersama dengan dia, dan suami pun memakannya. Nah, ini peristiwa kedagingan terjadi, dikuasai karena tipu daya iblis. Maka pentingnya kita minta pimpin Roh Kudus, supaya Roh Kudus dalam Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus penghibur akan menyertai kita, mengajar kita, mengingatkan kita, supaya kita selalu ingat akan firman Tuhan, menjadi pelaku firman. Seperti contohnya Kain ini. Kain juga waktu bunuh Habel. Kain panas, berarti Kain hatinya panas, mukanya muram. Berarti dikuasai daging. Coba baca Kejadian pasal 4 ayat yang ke-6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukanya muram? Berarti dipimpin oleh kedagingan itu Kain. Kalau kita dipimpin oleh kedagingan, bisa marah, tersinggung. Coba saudara ikutin daging. Keributan, pembunuhan terjadi, ya, perselingkuhan terjadi karena dikuasai oleh daging, saudara. Maka penting tadi firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 8 ayat 9, tapi kamu tidak hidup dalam daging, jangan hidup di dalam daging. Maunya daging itu tidak mau sembahyang, tidak ikuti firman, ya, ikutin kedagingan, marah, tersinggung, ya, hati panas, benci, iri hati, pembunuhan, perjinahan, perselingkuhan, lihat pornografi, judi, mabok, semua perbuatan-perbuatan daging. Kalau sudah lihat di dalam Galatia pasal 5, tidak bisa menguasai kerajaan Allah. Ini penting. Nah, ini supaya jelas saya mau terangkan ya. Ini penjelasan maka pentingnya kita harus dipimpin Roh Kudus. Kalau untuk daging terjadi KDRT, perselingkuhan, pembunuhan, segala macam. Lihat ini. Galatia pasal 5 ayat 19, perbuatan daging yang percabulan, cabul, daging itu, ya, kecemaran, hawa nafsu,
penyembahan berhala, sihir, persekutuan, perselisihan, ada iri hati, ada amarah, egois, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah belah, kedengkian, kemampuan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kau peringatkan kepadamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Tidak bisa. Ikutin daging, ya sudah daging, mati sudah. Maka dikatakan tadi dalam Roma pasal 8 ayat 9, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya, kalau bukan milik Kristus, ya kuasa setan, kuasa iblis seperti Yudas Iskariot. Akhirnya apa? Yudas Iskariot, dia bunuh diri tuh. Kalau saudara baca di Kisah Rasul, ini akibatnya. Kalau dikuasai daging, ini bukti nyata. Saya terangkan firman Tuhan. Ini perbedaan antara orang dikuasai Roh Kudus, dikuasai daging. Dikuasai daging ini saudara baca. Kisah Rasul 1 ayat 18. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Upah kejahatannya. Orang kalau dikuasai daging, iblis, upah kejahatan, bunuh, mengkhianati Yesus itu. Ya. Terus berikutnya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Ini jelas. Maka pentingnya kita supaya kita butuh pimpinan Roh Kudus. Sebagai bukti kita rendah hati, minta sama Tuhan. Roh Kudus akan diberikan. Saya dipenuhi Roh Kudus pada waktu hari Pentakosta di hari ke-7, saudara. Minta sama Tuhan. Saya berlutut nangis. Saya ditumpangin tangan oleh makhluk papi mam yang saya cintai. Setelah itu baru saya basah lidah. Jadi bahasa lidah, bahasa roh itu karunia. Dan bahasa roh itu berkata bahasa roh itu glossolalia. Glossolalia. Dari bahasa Yunani glossalis. Lalu dipandang oleh orang Kristen di Perjanjian Baru sebagai bukti tanda ilahi yang menyertai baptisan dalam bentuk kuasa Roh Kudus. Memberikan kuasa. Dan Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, sehingga kita menjadi saksi. Lihat Petrus, kalau kita baca, ya, mau lihat itu mari. Saya mau baca saat ini dalam Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 21. Demikian saya mau baca ya. Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 21. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari yang terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan turunan-turunanmu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi terang sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan ayat terakhir 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita diberkati Tuhan. Dan Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka penting kita minta, Tuhan, kuasai hidupku dengan kuasa Roh Kudus. Biar hari demi hari Roh Kudus akan menyertai kita. Kalau Roh Kudus bersama kita, ada kuasa, ada urapan Tuhan, dan Tuhan berikan karunia-karunia. Roh Kudus itu adalah karunia dari Tuhan. Ya, kalau kita baca nanti akan saya terangkan lagi, ya, besok pagi tentang karunia Roh Kudus. Saya mungkin dalam beberapa hari saya mau terangkan tentang Roh Kudus, supaya Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita. Buktinya banyak terjadi rumah tangga perselingkuhan, terjadi perceraian, kan ikutin daging, saudara. Masuk di dalam kerajaan surga tidak bisa dengan cara daging, harus Roh Kudus. Karena firman Tuhan katakan dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Ya, orang berkenan kepada Tuhan kalau menyembah dengan roh dan kebenaran, roh hati yang bersih dan ada kebenaran. Karena Allah itu sumber kebenaran. Biar Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita. Roh Kudus mengubah kehidupan kita, supaya kita tidak dibimbing oleh kedagingan kita, tapi Roh Kristus, Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh Yesus akan menguduskan tubuh jiwa roh kita.
sehingga kita tidak bercacat celah pada masa kedatangan Tuhan Yesus. Seperti di dalam 1 Tesalonika saya mau baca pasal 5 ayat 23, saya mau baca sebagai terakhir. Roh Kudus akan menyempurnakan setiap langkah hidup kita. 1 Tesalonika 5:23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus ke Tuhan kita. Kita tidak bisa menguduskan diri kita sendiri tanpa Roh Kudus. Karena Roh Kudus, makanya namanya Roh Kudus, Roh Yesus, Kudus, Maha Kudus, akan menguduskan kehidupan kita. Karena hari demi hari kita melangkah di dalam kedagingan, tapi Roh Kudus akan menuntun kita di dalam jalan kebenaran. Roh Kudus akan mengingatkan kita supaya kita melangkah menjadi pelaku firman Tuhan, dan kita meresponi, kita mau, kita minta Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Penuhilah hidupku ya Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Haleluya. Penuhilah hidupku dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia dan taat. Penuhkanlah hidupku dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan kita. Roh Kudus menguasai kehidupan saya. Selalu dengan bahasa lidah ini kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Biar kita mau makin dekat dengan Tuhan. Kita mau cinta Yesus dan Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita. Supaya rumah tangga kita diberkati, pelayanan kita diberkati oleh kuasa Tuhan, dan kita akan menjadi Kristen yang kokoh, militan, setia, menjadi pelaku firman sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Immanuel. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.